Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pada hari ini kita akan belajar tentang kohort ibu dan balita pada mata kuliah asuhan kebidanan komunitas. Ya. Latar belakangnya, kematian pada wanita hamil dan bersalin adalah masalah besar di negara berkembang. Di negara berkembang, sekitar 25% sampai 50% kematian terjadi pada wanita usia subur. Kematian ibu adalah kematian wanita yang sering terjadi saat hamil, bersalin, dan masa nifas. Jumlah kematian melahirkan Indonesia mencapai angka yang spektakuler, yaitu 125 per 100.000 kelahiran dari rata-rata kelahiran sekitar 3 sampai 4 juta setiap tahunnya. Sehingga diperlukan data untuk mengidentifikasinya. Ya, apa itukah yang bisa mengidentifikasi? Yaitu kohort. Kohort mempelajari dinamika korelasi antara satu objek dengan objek pendekatan longitudinal ke depan atau prospektif. Menurut Miken Melani. Register kohort merupakan sumber data pelayanan ibu hamil dan bersalin serta keadaan atau resiko yang dipunyai ibu. Register kohort merupakan sumber data pelayanan ibu hamil bersalin serta keadaan resiko yang dipunyai ibu yang diorganisir sedemikian rupa yang pengoleksiannya melibatkan kader dan dukun bayi di wilayahnya setiap bulan, yang mana informasi dapat saat ini lebih difokuskan pada kesehatan ibu dan bayi baru lahir tanpa adanya duplikasi informasi. Kohort mempunyai unggulan karena dapat menilai komparabilitas antara proses pre dan post bersifat kontinu, yaitu menilai dari waktu ke waktu yang tidak terputus, mempunyai keseragaman observasi dari waktu ke waktu. Namun kohort juga mempunyai keterbatasan, yaitu perlu waktu, cermat, sarana, dan ketelitian pengelolaan. Pengertian kohort yaitu sumber data pelayanan ibu hamil, ibu nifas, neonatal, bayi, dan balita. Kalau register kohort ibu merupakan sumber data pelayanan ibu hamil, bersalin, serta keadaan risiko yang dipunyai ibu yang diorganisir sedemikian rupa yang pengoleksiannya melibatkan kader dukun bayi di wilayahnya setiap bulan, yang mana informasi pada saat ini lebih difokuskan pada kesehatan ibu dan bayi baru lahir tanpa adanya duplikasi informasi. Tujuannya untuk mengidentifikasi masalah kesehatan ibu dan neonatal yang terdeteksi di rumah tangga dan yang teridentifikasi dari data bidan. Cara mengisinya, biasanya register kohort ibu diisi oleh nakes dan bisa didapatkan di puskesmas, poskesdes, dan sebagainya. Cara mengisi sesuai dengan ketentuan yang ada. Kolom 1 diisi nomor, kolom 2 tanggal pemeriksaan, kolom 3 nomor ibu, kolom 4 nama ibu, dan kolom 5 alamat desa. Kolom 6 tanggal persalinan, kolom 7 hari ke, kolom 8 KF-1 sampai 3, KF hari ke-1 sampai 3, KF kedua 3 sampai 4 hari, atau KF3 36 hari. Tanda vital ada di kolom 9 dan 10, berisi tekanan darah, suhu. Kemudian pelayanan kolom 11, catatan di buku KIA, kemudian kolom 12 tablet FE, kemudian kolom 13 vitamin A. Kemudian integrasi program, ada pemeriksaan laboratorium, ada pemberian obat anti malaria, obat TB, ataupun fototoraks. Kemudian kolom 18, 19, dan 20 adalah pelayanan KB. Kolom 21, 22, dan 23 adalah komplikasi yang dialami oleh ibu hamil. Kemudian inilah kohort, contoh kohort antenatal care ya. Kohort ibu, bayi, dan balita. Antenatal care nanti sampai nifasnya juga masuk ke kohort ini.
Jadi kohort ibu adalah alat yang digunakan sebagai sumber data pelayanan yang dan pengidentifikasi ibu hamil, ibu melahirkan, dan masalah pada suatu daerah atau komunitas. Kita masuk ke kohort balita. Ya, tujuannya mengidentifikasi masalah kesehatan pada balita yang teridentifikasi di rumah tangga dan teridentifikasi dari data bidan. Kohort bayi diharapkan dapat membantu dalam pengambilan keputusan di klinik pada saat dan waktu yang tepat. Register kohort bayi merupakan sumber data pelayanan kesehatan bayi termasuk neonatal. Pada pengisian kohort sesuai dengan tabel atau kolom yang ada, nomor 1 nomor urut, nomor 2 nomor indeks, nomor 3 sampai 7 sudah jelas terdapat di kolomnya. Kolom 8 berat badan lahir, 9 pemeriksaan, tanggal pemeriksaan, nomor 11 pemberian ASI AE1 sampai AE6, yaitu pemberian ASI dari umur 2 bulan sampai 6 bulan apakah diberi ASI saja. Ya, mungkin oke. Kemudian untuk untuk tadi register kohort bayi ya. Kemudian ini register kohort balita, yaitu sumber data pelayanan kesehatan balita umur 12 sampai 5 tahun. Nomor 1 itu nomor urut, nomor 2 indeks, nomor 3 sampai 7 jelas, nomor 8 sampai 31 itu penimbangan bayi ya, dari umur 3 sampai 5 tahun. Dari umur 1 tahun sampai 5 tahun. Kemudian 32 sampai 35 pemberian vitamin A, 36 tanggal bila ditemukan sakit, 37 penyebabnya, apakah nomor 38 apakah meninggal, 39 sebab meninggal, 40 jenis kelamin, 41 diisi tanggal bila ditemukan kelainan tumbuh kembang, dan 42 bila ada keterangan penting tentang balita tersebut. Ya, mungkin itu saja untuk penjelasan tentang kohort dan tugas kalian ya. Silakan kalian membuat contoh kohort, baik kohort ibu ataupun kohort bayi ya. Jadi nanti silakan untuk memfotokopi atau memprint contoh kohort dan kalian mengisikan satu buah contoh untuk diisi dan dimasukkan ke kohort sesuai dengan soal yang ada. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.